Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya Mas Joko. Kali ini sekarang kita lagi ada di Bali, tepatnya di Hotel Grand Zuri Kuta. Nah, sebelumnya saya sempat nyoba beberapa hotel ya. Kali ini saya pindah ke Hotel Grand Zuri ini karena pertimbangan mencari hotel yang sudah halal certified. Karena di Bali itu ternyata kalau kita nginep di hotel-hotel yang terkenal gitulah, yang dekat dengan wisatanya kayak di Pantai Kuta, Pantai Seminyak, itu nanti di menu makanannya itu ada menu babinya. Nah, kemarin saya sempat tanya juga sih, kalau di sini masaknya apakah dipisah atau enggak gitu kan. Kalau informasi dari chefnya memang dipisah, tapi kita nggak bisa jamin tempat makannya, pencuciannya, karena dapurnya jadi satu. Jadi better kalau kalian nanti ada kesempatan ke Bali, lebih baik kalian cari hotel yang halal certified memang. Ini salah satunya adalah di Grand Zuri ini halal, jadi kita insya Allah makan lebih aman lah, lebih tenang hati kita, nggak ada gangguan, nggak ada makanan-makanan yang haram. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang produktif versus konsumtif. Karena kenapa saya ingin ngebahas, karena sebagian besar itu definisi yang saya sempat cari juga ya di internet tuh, produktif tuh selalu dikaitkan dengan hal-hal yang positif ya, sementara konsumtif selalu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif, seolah-olah ketika kita konsumtif itu berarti kita pasti itu sesuatu yang nggak bagus ya, karena memang definisinya banyak. Kalau definisi konsumtif itu banyak lebih terkait dengan financial ya, kita terlalu adiksi ya membelanjakan sesuatu padahal barang-barang itu nggak terlalu kita butuhkan. Nah, kini sini saya coba membedah sedikit produktif versus konsumtif. Ya mungkin definisi yang saya bangun di sini sedikit berbeda ya. Kalau produktif mungkin semua orang sudah sepakat ya. Produktif itu kita gimana kita bisa menghasilkan sesuatu atau goals kita dengan sumber daya yang kita miliki. Jadi kita dengan perbandingan dari sumber daya yang kita miliki atau aset yang kita miliki, kita itu bisa menghasilkan lebih banyak dibandingkan yang lain gitu ya. Sementara konsumtif itu adalah kita mengkonsumsi sesuatu ke dalam diri kita tapi tidak berkaitan langsung dengan goals atau tujuan kita. Jadi kalau saya definisi saya konsumtif tuh nggak selalu negatif ya, karena ada juga konsumtif yang positif. Nah, di sini nanti saya akan breakdown produktif yang positif itu seperti apa dan juga produktif yang negatif itu seperti apa, supaya kita nggak terjebak di toxic productivity yang orang-orang banyak bilang ya di video-video pembelajaran itu ya. Pertama saya bahas dari konsumtif dulu ya. Konsumtif yang positif, konsumtif yang bermanfaat itu seperti saya sudah list di sini, kayak misalkan kalian belajar, mau ada ujian kalian belajar, itu kan sebenarnya konsumtif ya. Kita memasukkan sesuatu ke dalam diri kita, pembelajaran ya, ilmu gitu kan, atau kita ikut kajian, kita belajar ilmu agama, kita kan berarti memasukkan ilmu ke dalam diri kita, menambah kapasitas diri kita. Konsumtif berarti kan masuk inward, itu positif juga. Saya di sini memasukkan baca buku, itu sebenarnya konsumtif ternyata kalau saya pikir-pikir, karena kita memasukkan atau menambah ilmu ke dalam diri kita. Tapi memang banyak orang yang menganggap itu produktif. Banyak orang yang terjebak karena gini, banyak yang terjebak ketika kita sudah baca buku kita udah merasa produktif, padahal itu baru konsumtif loh. Makanya kalian bisa cek di video saya, saran saya kenapa kalian harus membaca lebih sedikit, karena di situ sebenarnya intinya adalah ada sisi produktifnya dari hasil membaca buku itu. Terus kayak nonton video di YouTube, itu konsumtif sebenarnya. Konsumtif bisa positif bisa negatif, tergantung kitanya. Kalau kita konsumsi positif ya menonton video-video edukasi, menonton apa yang bermanfaat lah buat kita. Nah, terus konsumsi yang negatif kayak gimana? Saya list di sini, kayak scrolling IG tanpa tujuan yang jelas. Apalagi sekarang itu zamannya reels ya, perputaran informasi cepat, kemudian dia menyesuaikan dengan keinginan kita algoritmanya. Jadi kalian scrolling tuh, semakin kalian melihat suatu video yang kalian lihat secara keseluruhan, nanti algoritma Reels akan menunjukkan video-video yang seperti itu karena kalian nganggap itu kalian suka. Apalagi kalian like, kalian share, nanti kalian akan membentuk algoritma spesifik buat diri kalian di Reels itu. Makanya kalian harus berhati-hati dengan konsumsi Instagram Reels dan TikTok itu, karena kalau kalian keterusan itu kalian bisa addiction banget. Dia addiction karena kalian mendapat konten random yang sesuai keinginan kalian, itu berbahaya. Terus
baca berita. Kalau saya pribadi, saya masukin bisa positif bisa negatif, tapi saya masukin di posisi negatif ya. Ketika kita baca berita itu berlebihan, apa aja kita pengen tahu berita, semua hal kita pengen tahu, padahal banyak hal lain lah yang kita bisa cari tahu, terutama kita mencapai mimpi kita, tujuan kita. Terus juga twittering, kalau kalian posisi negatifnya adalah ketika kalian ngelihat-lihat base kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau kalian bisa juga produktif, misalkan kalian bisa create konten di situ, kalian bisa share hal-hal yang bermanfaat. Jadi memang ada dua sisi dalam kegiatan kita, dalam ada layangan, dalam apa yang kita lakukan itu ada dua hal. Jadi kalian harus bisa selektif lah. Terus contoh-contoh produktif yang positif ya, seperti menyelesaikan pekerjaan, nyicil kerjaan sebelum deadline-nya datang. Misalkan seminggu ke depan ada deadline bikin video, misalkan saya take video. Manfaatin waktu lah, jangan sampai kita buang-buang waktu kita. Ingat, kita sebagai muslim waktu kita tuh nggak banyak. Rasulullah SAW aja umurnya hanya sekitar 60-70 tahun, ya mungkin umatnya ya kurang lebih seperti itu lah. Belum lagi kita dipotong waktu tidur, waktu istirahat 8 jam, itu sangat-sangat terbatas. Jadi kita jangan sampai kita tertipu gitu ya dengan waktu yang banyak ini, apalagi nikmat yang banyak juga kita tertipu, kita nggak bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik. Jadi kalian harus bisa pilih hal-hal yang positif, baik itu produktif maupun konsumtif. Terus lagi produktif yang positif tadi ya, ikut kajian juga dan belajar. Kok jadi sama ya, tadi kan ikut kajian itu kan konsumtif saya masukin, juga belajar juga saya masukin konsumtif karena menambah ilmu kan. Produktifnya di mana? Produktifnya adalah ketika kalian bisa mengisi waktu kalian dengan kegiatan ya. Kalau ikut kajian itu kan kalian harus menuju ke majelis ilmunya ya, salah satunya ya. Kalau kalian nggak online ya, kalian kan harus datang ke majelis ilmunya untuk datang dengerin, terus mencatat juga. Nah selain setelah kalian belajar itu, kalian implementasikan. Jadi implementasinya inilah yang disebut produktif. Ketika kalian bisa mengimplementasikan ilmu kalian bisa mengimplementasikan kajian yang kalian ikut, itu menjadi hal yang produktif. Terus saya bahas lagi untuk produktivitas yang negatif, itu seperti contohnya overwork. Overwork tuh tandanya adalah ketika kalian bekerja sampai kalian tuh capek banget, rasanya capek, bang pengen istirahat, sampai kalian nggak ada waktu lagi buat keluarga, buat anak. Itu tanda-tanda kalian sudah overwork. Kalian terlalu fokus pada kerjaan, padahal hidup nggak cuma tentang kerja kan. Overwork itu kalian terlalu memforsir diri kalian, sehingga kalian terkadang bahkan ketika waktu untuk keluarga tuh kalian pakai untuk bekerja. Ini kalian harus lebih hati-hati lagi ya. Terus ada juga yang produktif yang negatif tuh hustle culture. Ini banyak terjadi di generasi millennials juga generation Z. Tuh, ada layangan lagi diturunin, saya sorry ngeliat ke sana. Hustle culture. Jadi kalian tuh kerja pokoknya gimana caranya gue bisa kerja, gue bisa menghasilkan kerjaan yang mantap gitu, gue jadi performance dalam tempat kerja kita. Perlu diingat bahwa kita kerja niatkan untuk ibadah. Jadi kerja itu bukan seadanya juga sih, perlunya lah. Iya itu tadi, kerja tuh sewajarnya lah, kalau saya bilang sewajarnya, karena hidup gak cuma tentang kerja, banyak hal lain. Jangan lupain tujuan akhirat kita, begin with the end in mind. Kita selalu ingat itu di akhirat. Jangan kalian gara kerja, kebanyakan kerja kalian jadi lupa hal-hal lainnya. Nah, kenapa saya bahas tadi dari contoh-contoh ya? Jadi sebenarnya saya mau menyimpulkan dari contoh-contoh tadi itu, menyimpulkan sebenarnya benang merahnya apa sih? Benang merahnya yang diajarkan dalam Islam itu apa, yang disebut produktif positif, konsumtif positif, itu benang merahnya apa? Ternyata dari hal-hal tadi itu adalah kuncinya adalah, pertama adalah kita tuh harus bersemangat dengan hal-hal yang bermanfaat, karena Islam juga mengajarkan kan kalian harus bermanfaat, kalian harus bersemangat dalam hal-hal yang bermanfaat, dan kalian jangan lemah. Selain bersemangat dalam hal-hal yang bermanfaat, kita juga dituntut untuk menjadi bermanfaat untuk orang lain, karena manusia yang terbaik adalah mereka yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Terus yang kedua, yaitu yang ketiga ya tadi, itu tidak berlebihan kuncinya. Banyak hal di dalam Islam kita diajarkan tuh makan nggak berlebihan, berbicara nggak berlebihan. Pun dalam hal-hal tadi kerja, kita jangan berlebihan, sewajarnya aja. Kita dalam olahraga juga jangan berlebihan, sewajarnya aja. Jadi kita ambil jalan yang tengah lah, pertengahan aja, nggak usah terlalu overwork, over exercise gitu kan. Tuh. Terus yang terakhir adalah perhatikan halal dan haram. Ini indikatornya.
4 tadi. Kenapa gitu ya? Karena banyak gitu kan di kerjaan kita, mungkin ada suatu, bisa jadi ya, ada dalam tuntutan pekerjaan kita dilema itu. Dilema itu ketika kita tahu value kita itu bertentangan dengan apa yang akan kita lakuin. Itu kita akan dilema, kita jadi bingung, jadi confused, kita harus kayak gimana. Dalam Islam itu udah jelas ya, yang mana yang halal sama yang haram itu jelas. Pun kalau ada yang syubhat, kalian ragu-ragu, amannya ditinggalkan aja. Jadi simple kan, hidup kita jadi simple. Halal haram gak ini? Kalau kita mau lakuin, kita dilema. Haram, ya udah tinggalkan. Berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang haram, insya Allah nanti kegiatan kalian, produktivitas kalian atau konsumtif kalian itu bermanfaat, terutama untuk akhirat kalian. Mungkin itu aja ya pembahasan sekarang untuk kali ini. Jadi pembahasan mengenai produktif versus konsumtif. Tadi saya udah tarik kesimpulan benang merahnya apa itu kalian bisa jadikan poin utama dalam menentukan kegiatan kalian harus lakuin atau enggak. Itulah benang merahnya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa kalian follow Instagram saya @jokoriantoro. Di situ saya share konten-konten mengenai self development. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.